Lu pernah nggak sih ngebayangin kenapa peta dunia itu kebanyakan warnanya biru? Kayak segini gedenya lautan, emang isinya cuma air asin doang. Nggak ada rahasia apa-apa di sana. Kita semua pernah dengar tentang Atlantis, peradaban super canggih yang tenggelam di telan ombak di suatu tempat di Samudra Atlantik sana. Tapi coba lupakan Atlantis sebentar, karena kalau kita bicara peradaban yang lebih tua, yang perannya mungkin jauh lebih fundamental, kita harus pindah ke Indonesia. Kita harus pindah ke Samudra Pasifik dan Hindia. Kita harus ngobrolin tentang Lemuria. Gue serius. Di bawah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, bahkan sebagian besar kepulauan yang sekarang kita injak, ada petunjuk rahasia yang tersembunyi. Petunjuk yang bukan cuma bilang kalau pernah ada peradaban hilang, tapi juga ngasih pesan ngeri. Apa yang terjadi di Indonesia akan terulang kembali. Pertanyaannya, pesan apa yang tersembunyi di bawah air itu? Dan kenapa Indonesia bisa jadi kunci untuk membuka kotak Pandora sejarah umat manusia? Mari kita bongkar pelan-pelan. Banyak orang salah ngira kalau Lemuria atau Mu itu cuma cerita fiksi, mitos New Age, atau konspirasi internet. Tapi tahu nggak lo? Konsep Lemuria ini lahirnya justru dari seorang ilmuwan serius, ahli zoologi, bernama Philip Sclater pada tahun 1864. Kenapa? Gara-gara dia bingung banget sama sebaran hewan. Dia nemuin ada lemur di Madagaskar dan di India, tapi nggak ada di Timur Tengah atau Afrika. Satu-satunya cara untuk ngejelasin anomali geografis ini adalah dulunya harus ada jembatan darat yang masif. Sebuah benua yang menghubungkan wilayah-wilayah itu sebelum akhirnya tenggelam. Benua itu dia sebut Lemuria. Lalu, di mana kaitan Lemuria dengan Indonesia? Di sini letak plot twist-nya. Lemuria, dalam konteks Indonesia, punya nama ilmiah yang gak mitos sama sekali. Namanya adalah Paparan Sunda atau Sundaland. Bayangin ini, sekitar 18.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, saat zaman es terakhir lagi puncaknya, permukaan air laut itu lebih rendah 120 meter daripada hari ini. Kalau air laut turun 120 meter, apa yang terjadi? Kepulauan Indonesia yang sekarang ini, yang terpisah-pisah, itu nyambung semua. Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, semua itu adalah satu daratan super besar. Sundaland adalah benua raksasa yang luasnya lebih dari 1,5 juta kilometer persegi. Ukurannya hampir separuh Australia. Di atas daratan inilah, para peneliti percaya peradaban super kuno itu berkembang. Nah, kalau peradaban mereka canggih, kenapa kita nggak nemuin kota-kota mereka? Disinilah kita harus paham dulu bagaimana peradaban ini tenggelam. Ini bukan kayak kapal Titanic yang karam pelan-pelan. Ini adalah bencana global yang datang dengan cepat dan brutal. Sekitar 12.000 tahun lalu, zaman es berakhir secara mendadak. Gletser di kutub yang gede-gede itu mencair dalam skala yang masif. Bukan mencair pelan-pelan, tapi pecah, dan airnya mengalir ke lautan dengan volume yang gila. Permukaan laut naik bukan cuma 1 meter, tapi 120 meter dalam kurun waktu yang relatif singkat dalam skala geologis. Bayangin, lo tinggal di dataran Sundaland yang luas dan datar. Air datang bukan kayak banjir bandang biasa, tapi kayak tsunami global yang naik terus-menerus selama ribuan tahun. Peradaban yang dibangun di sana otomatis langsung tersapu ke dasar laut. Makanya, petunjuk yang kita cari nggak berbentuk kota utuh, tapi berbentuk megalit. Petunjuk-petunjuk rahasia Lemuria di bawah laut Indonesia itu bukan cetakan ban mobil di dasar lumpur. Itu adalah susunan batu yang aneh, yang terlalu rapi untuk dibilang formasi alam. Tentu, para geolog skeptis, bilang itu semua formasi batuan alami yang terkikis air. Tapi coba kita pakai analogi warung kopi. Bayangin lo lagi nongkrong di pinggir pantai. Lo lihat ada tumpukan batu setinggi 5 meter, yang bentuknya kotak simetris.
Kalau cuma satu, mungkin itu kebetulan. Tapi kalau lo nemuin lusinan tumpukan batu kayak gitu dalam radius 1 kilometer, dengan pola yang seragam, lo masih bilang itu kebetulan alam. Peradaban Lemuria atau Sundaland nggak membangun rumah dari kayu yang gampang lapuk. Mereka membangun dengan batu-batu masif, teknik yang kita sebut megalitik. Ketika air laut naik, kota-kota mereka tenggelam. Tapi fondasi batu yang berat dan besar itu tetap di tempatnya, terendam di dasar lautan dangkal Indonesia. Itulah petunjuk rahasia pertama. Sisa-sisa fondasi batu raksasa di bawah air. Lalu, bagaimana dengan pesan apa yang terjadi di Indonesia akan terulang kembali? Pesan ini tidak tertulis di batu karang di dasar laut. Pesan ini adalah peringatan yang tersembunyi dalam pola sejarah. Ini adalah plot twist-nya. Para peneliti yang percaya siklus peradaban, seperti Graham Hancock atau peneliti independen lainnya, berargumen bahwa kehancuran Sundaland bukanlah peristiwa yang terjadi sekali. Itu adalah bagian dari siklus kosmik atau siklus geologis. Bayangin ini, di masa lalu, peradaban canggih Sundaland hancur gara-gara dua faktor utama, perubahan iklim ekstrim dan ketidakstabilan geologis. Indonesia adalah cincin api Pasifik. Kita adalah wilayah paling aktif secara geologis di dunia. Dulu, peradaban Lemuria dibangun di atas daratan yang akhirnya tenggelam karena air dan gunung berapi. Sekarang, kita membangun peradaban modern, kota-kota besar, infrastruktur canggih, di tempat yang sama, di atas lempeng tektonik aktif, di garis pantai yang rentan kenaikan air laut. Pesan itu artinya, kita tidak belajar dari sejarah. Kalau lo masih skeptis dengan sisa-sisa batu di bawah laut, mari kita angkat bukti yang ada di atas permukaan air. Inilah jembatan yang menghubungkan mitos Lemuria dengan fakta sejarah. Situs megalitik Gunung Padang. Pada tahun 2018, penelitian yang dipimpin oleh Dr. Denny Hilman Natawijaya menemukan fakta yang bikin sejarawan manapun pusing 7 keliling. Lewat pengeboran, mereka menemukan bahwa struktur buatan manusia di Gunung Padang ini nggak cuma di permukaan. Lapisan demi lapisan, di kedalaman 30 meter, ada ruang-ruang dan struktur buatan yang jauh lebih tua. Usia karbon yang didapatkan dari material di lapisan paling bawah ini menunjukkan angka mencengangkan, sekitar 16.000 hingga 23.000 tahun. Pikirkan ini baik-baik. Kalau angka itu benar, Gunung Padang ini jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir, jauh lebih tua daripada Stonehenge di Inggris, bahkan jauh lebih tua daripada peradaban Sumeria di Mesopotamia. Singkatnya, ia dibangun saat sebagian besar dunia masih dianggap hidup di zaman batu primitif. Kalau air laut terus naik dan aktivitas geologis terus meningkat, apakah Jakarta, Surabaya, atau bahkan seluruh kepulauan kita akan menjadi paparan Sunda modern yang akan tenggelam dan menunggu peradaban berikutnya menemukannya? Coba lu pikirin, kalau seandainya 10.000 tahun dari sekarang, ada channel Tahu Nggak Sih Lu versi masa depan yang ngebahas petunjuk rahasia peradaban kita, apa yang akan mereka temukan di bawah laut? Tulis di kolom komentar, menurut lu, peradaban apa yang dulunya ada di Indonesia sebelum kita? Dan jangan lupa subscribe, karena rahasia bumi ini nggak akan habis buat kita bahas.